Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi para peserta didik, siswa siswi SMP 17 Sinjai. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga senantiasa menghargai dan menghormati orang tua di rumah, dan semoga senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada pertemuan kali ini kita belajar bahasa Indonesia. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Mahyudin SPD, guru bahasa Indonesia. Sekarang saya akan menyampaikan materi pokok pembelajaran hari ini, yaitu teks berita. Kompetensi dasar 3.2 menelaah struktur dan kebahasaan dari teks berita, membanggakan dan memotivasi. 4.2 menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan dan aspek lisan. Indikator pencapaian kompetensi 3.2.1 menentukan struktur teks berita. 3.2.2 menentukan kebahasaan teks berita. 4.2.1 merencanakan penulisan teks berita. 4.2.2 menuliskan teks berita dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, kaidah kata, kalimat, tanda baca, dan ejaan. 4.2.3 menceritakan objek. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran daring dengan menggunakan aplikasi YouTube, Google Classroom, dan WhatsApp. Peserta didik dapat memahami 1. Menentukan struktur teks berita. 2. Menentukan kaidah kebahasaan teks berita. 3. Menyampaikan teks berita secara singkat. Struktur berita. 1. Orientasi, pengenalan masalah, hal apakah yang akan dibahas pada berita. Yang kedua, peristiwa, tentang kejadian terdapat pada peristiwa, hal yang ingin dibahas secara rinci. 3. Sumber berita, sumber berita yang diperoleh biasanya terletak. Selanjutnya, unsur-unsur kebahasaan teks berita. 1. Bahasa baku. Bahasa baku lebih mudah dipahami oleh umum. 2. Kalimat langsung, kalimat yang ditandai oleh tanda petik ganda. Contohnya, kami bekerja keras agar proses evakuasi para korban cepat selesai, ujar Rossi. 3. Kalimat tidak langsung, contohnya Ani mengatakan bahwa produknya mampu bersaing dengan produk impor. 4. Menggunakan kata kerja mental, berkaitan dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, berasumsi, berkesimpulan. Contohnya, polisi mencurigai bahwa korban diculik dengan orang terdekat. 5. Keterangan waktu dan tempat. Penggunaan keterangan tempat dan waktu sebagai kelengkapan unsur kapan dan di mana. 6. Konjungsi temporal, berkaitan dengan pola penyajian berita yang mengikuti pada kronologis. Konjungsi antara lain, sejak, kapan, setelah, awalnya, akhirnya, dan lain-lain. Contohnya, setelah mendapat laporan, polisi kemudian menuju TKP. Pola penulisan berita piramida terbalik. Tujuan dari piramida terbalik adalah memudahkan pembaca menikmati berita secara tepat. Berita yang tepat ditulis dengan piramida terbalik adalah berita singkat. Susunan piramida terbalik. 1. Pembukaan atau kepala berita. 2. Uraian atau tubuh berita. 3. Kesimpulan yang biasa disebut ekor berita. Saya kira untuk pertemuan materi kita untuk hari ini sudah sampai di sini, dan sebelum saya tutup, saya kasih tugas, silakan cari berita yang berhubungan dengan tentang COVID-19. Salam bahagia. Salam sehat dan salam bahagia. Semoga stay saja di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.